hadir di sini, Ketua BKM, Pak Terci, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat, para dai kota provinsi hadir bersama Dinas Syariat Islam Kota Aceh, dan turut hadir juga Kepala Dinas Syariat Kota Aceh. Ini sahabat Ustaz Ridwan dari Paslian dari Kota Aceh hadir, banyak bersama kita TNI, polisi, para dokter, pengusaha, pedagang, semua lapisan. Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, alhamdulillah subuh Arafah ini sudah hampir 10 tahun berjalan. Dan alhamdulillah dalam perjalanan kami ini kami melihat ada 60% masjid itu bermasalah. Masalah BKM sama kecil, ada saja masalah. Alhamdulillah Dinas Sudaya saya lihat selama 2 tahun ini anak-anak muda, tadi bisa lihat di sana tadi anak-anak muda ya, yang rambutnya perang juga banyak, itu kita satukan, kita ajak mereka, kita rangkul. Ini tugas kita ya, tugas kita orang tua, kita rangkul anak-anak muda. Remaja masjid, di setiap masjid harus hidup, banyak yang hidup, karena kita sudah putar kemana-mana. Maka itu alhamdulillah kalau kita ajak semua lapisan masyarakat, tua muda, siapapun kita ajak untuk bersama, untuk taat sujud kepada Allah. Maka itu ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, mari kita ajak siapapun untuk taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, insyaallah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Mukarramah, Kampung Mulia, Lampulo, sebelah kiri sebelum kita ke Pulau Masjid Al-Mukarramah. Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, insyaallah di Sujaya ada pembinaan masjid dan beberapa kampung serentak. Maka itu siap-siap kita pilih masjid yang subuhnya di masjid, yang sering mondar-mandir di masjid, bukan mondar-mandir di kawal kopi, tapi mondar-mandir di masjid. Ini penting sekali. Kalau sudah subuhnya pemimpin di masjid, pasti orangnya orang baik, insya Allah. Karena sholat subuh berjamaah di masjid subuh itu indikator kebaikan seseorang. Maka itu jangan salah pilih. Mudah-mudahan pemimpin yang bisa mengajak kita ke jalan Allah, yang bisa mengajak kita ke dalam surga Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama pada Al-Mukarram Sayyidul Al-Qadir ya, kalimat saya SMA. Kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh ini baru saja kita merasakan dan sedang merasakan salah satu nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat melaksanakan dan menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. InsyaAllah pada subuh ini luar biasa sekali. Tadi Ustadz Zul menyinggung tentang ada beberapa tadi. Yang pertama tentang masalah masih banyak masjid yang
pengurusnya itu belum kompak, ya. Dan itu memang fakta, ya. Tapi alhamdulillah di masjid ini karena ada Ustaz Jul sebagai imam syik, maka masalah itu terselesaikan, alhamdulillah, ya. Kemudian tadi juga ada menyinggung tentang masalah pemilihan geci, ya. Mudah-mudahan juga kita doakan geci yang terpilih nanti di tempat kita ini, Ustaz, ya. Oh ya, di beberapa kampung di sekitar kita adalah geci yang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi pemimpin itu harus punya dua hal besar, ya. Yang pertama, dia harus punya, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Jul, dia harus punya sifat wara. Sifat wara ini artinya sifat kepedulian atau kesalihan, ya. Taatan dalam beragama, harus taat. Yang kedua, kemampuan dan pengalaman mengelola, memanage sebuah urusan atau urusan umat. Jadi dua-dua ini harus ada. Tidak boleh salah satunya ada tanpa yang lain. Abu Zar datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ista'milni, wa Rasulullah pakai saya." Maksud Abu Zar ingin bantu Rasulullah dalam memimpin negara Madinah. Ya Rasulullah meminta jabatan dengan tujuan membantu Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, "Ya Aba Dzarrin, innaka dha'if, wa innaha la amanah, wa innaha la nadamatun wa khizyun yaumal qiyamah." Ya Abu Zar, kamu lemah, dan sesungguhnya jabatan inilah amanah yang sangat besar. Wa innaha la nadamah, dan sesungguhnya jabatan inilah amanah dan dapat menghinakan seseorang di hari akhirat. Abu Zar itu kalau di segi ibadah dia Sayyidul Abidin, pemimpinnya para ahli ibadah, tidak tertandingi kesalihannya. Namun Abu Zar punya kelemahan dalam segi manajemen, ya. Beliau punya kelemahan dalam hal mengelola urusan publik, sehingga Rasulullah pun tidak mengizinkan Abu Zar memegang jabatan. Demikian juga sebaliknya, selain punya kemampuan mengelola, punya pengalaman mengurus urusan umat, urusan publik, dia juga harus punya kesalihan atau sifat wara. Atau paling kurang, dia itu paling kurang nih, ya. Tapi kalau ini aja nggak ada, berarti yang lain hana beres juga. Paling kurang tadi mondar mandir ke masjid. Nah, kalau mondar mandir ke Ayah Gading, Saga Kupi, itu memang sudah, ya, sudah sehari-hari. Ini ke masjidnya. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil khair." Apabila engkau melihat seseorang itu bolak-balik mondar-mandir paling kurang 5 waktu setiap waktu salat ke masjid, fashhadu lahu bil khair, maka persaksikanlah bahwa dia itu orang baik. Jadi orang yang mondar-mandir ke masjid ini dipastikan dia mendapatkan dukungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kesaksian. Kayak caleg-caleg nanti mohon doa, biasanya itu kan mohon doa dan dukungan. Nah, mintalah dukungan sama Allah dan Rasulullah. Bagaimana minta doa dukungan sama Allah dan Rasulullah? Datang ke masjid. Kan Rasulullah ngomong seperti itu. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu. Berarti orang yang sering ke masjid berarti dapat dukungan dari
Allah dan Rasul. Tapi kalau dia tulisnya mohon doa dan kontak, enggak pernah datang ke masjid, itu tulis saja, berarti dia enggak butuh dia doa dan kontak kita. Jadi harus seimbang. Bahkan antara dua ini, kalau dia tidak punya kemampuan mengelola secara baik, yang dalam masalah mengelola ini dia bisa pakai orang lain. Misalnya dia wali kota atau gubernur. Kemampuan mengelola, walaupun dia tidak memiliki secara maksimal, dia bisa pakai orang lain. Dia bisa tentukan kepala-kepala SKPK atau SKPA yang sesuai dengan berkualitas lah. Artinya kemampuan mengelola ini bisa dikuatkan oleh orang lain. Kalau kurang-kurang. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau kesalihan ini tidak boleh, harus darinya sendiri. Nyo penting. Coba diperhatikan, nyo pentingnya penting. Ada orang berfikir begini, tidak apa-apa masalah agama, nanti kita tanya sama abu, kita dekati abu tengku. Ada hana malim dah apa, ada hana saleh dah apa. Tidak putar abu, tak putar orang saleh. Tak boleh, kata Imam Ghazali. Kalau kesalihan, kalau kewaraan harus dari dirinya sendiri. Tak boleh misalnya nanti kita angkat Ustaz Jul sebagai apa misalnya, misalnya siapa nanti jadi di kota, ditanya sama orang, man drone nyokan nanggro syariat, drone kah nampum syariat. Hana pun tak nak Ustaz Jul Arafah angkat sebagai penasihat khusus dilunjuk wali kota. Tidak boleh. Masalah angkat Ustaz Jul yang tu. Tapi dari dasar anda sendiri, di mana letak agama dalam hati anda, itu harus pada sosok pemimpin itu sendiri. Kata Imam Ghazali itu tidak bisa dinegosiasi itu. Makanya orang fasik itu tidak dipilih. Jangankan jadi pemimpin umat, jadi wali nikah anaknya saja tidak sah. Jadi kalau dalam hal agama, kesalihan, tidak boleh negosiasi. Kalau dalam hal kepintaran mengatur, ini dia bisa. Yang penting dia pintar mengatur orang, beberapa orang saja, nanti dia taruh di dinas pendidikan yang memang pakar pendidikan, di dinas pariwisata yang memang pakar dan pengalaman di bidang wisata, yang terinjak-jak wewek lah. Kira-kira seperti itu ya. Di bidang lain dia taruh. Tapi kalau dalam hal agama, misalnya dia wakilkan untuk salat berjamaah, saya wakilkan si fulan, dia yang datang ke masjid 5 waktu, saya di rumah aja misalnya. Tak bisa. Harus dari dia dulu. Maka ini tolong diperhatikan baik-baik. Bukan untuk dia yang mau caleg, mau jadi ini, bukan. Kita pemilihnya, nyokan pegah kurniaiknya. Ini ngomong untuk kita sebagai pemilih. Karena keputusan bukan di tangan mereka. Keputusan di tangan kita. Dah mengupat habis ke wayang. Ini setelah terpilih, baik yang eksekutif, baik yang legislatif, setelah terpilih, kai dah duduk bak kedai kopi gaduh keung ke wayang. Kan bosan juga. Kita tidak pengen lagi meribah di warung kopi itu, masalah pemimpin ini, masalah pemimpin itu, masalah dewan ini. Kita dah capek mengupah. Menyemangat tajik kopi, mesap-sap, bermerasa, benda karu-karu. Kenang SP ya, sikanglah. Tadu tak nikmati, benda upat-upat le. Ya kopi sikanglah habis-habis le. Gara-gara sibuk pegah gede. Bagaimana agar kita tidak mengupat lagi ke depan kepada pemimpin? Mahal letak pahala wayar rezeki tak wayar. Tanya habis juga pahala.
Tengok yang 3 ajak masjid, yang cok pahala awak yang makan. Kita tidak pengen mengumpat lagi kepada pemimpin ke depan. Kita tidak pengen mengumpat lagi kepada eksekutif, kepada legislatif. Bagaimana caranya? Dari sekarang kita pilih yang memang tepat. Kita pilih, kita harus hidupkan jargon pilih dengan tulus. Ikhlas memilih, bukan ikhlas beramal nih. Ini mau kampanye ikhlas memilih. Apa makna ikhlas memilih atau memilih dengan tulus? Memilih tanpa kepentingan. Jadilah pemilih tanpa kepentingan. Bagaimana maksud pemilih tanpa kepentingan? Kita pilih karena memang dia layak jadi pemimpin kita. Jangan kita pilih karena dia ada kasih sesuatu kepada kita. Maka nak pilih konyan, lagak ada gejuk jakrung re. Itu kita dengar itu. Ya sama kampung. Kampung Dongci. Daerah Haji Blardih daerahnya Mamantang ya. Jadi sampai ke sana beberapa bulan baru terpilih itu harum sekali nama beliau. Sudah terpilih jadi kepala daerah. Pati. Maka waktu itu kita silaturahim lebaran. Ya, keluarga pergi rumahnya Tiat, pergi riboy Tiat, bak daerahnya. Tidak pergi rumah, harum nama beliau. Nya saya belum pun. Harum nama beliau. Kita tanya, kenapa ledak urun pujuk? Rata-rata alasannya jakrong lagak ragu. Itu disebutkan merek-mereknya. Tata rumah, nyo jakrong lagak ragu orang yang nyo. Maka ji harus terpilih pemimpin lagi nyo. Lagi nyo apa lagi yang jo jakrongnya? Itu memilih tidak ikhlas, memilih tidak tulus. Jadilah pemilih yang ikhlas. Jadilah pemilih yang tulus. Walaupun dia atau kita belum mendapatkan manfaat secara langsung dari dia. Kalau memang dia itu pantas, layak, memenuhi kriteria, pilih dia. Ni kan nyo jino kan jino dah. Ai dah pilih hanai jo tapelam ka leo ka paling mau rote kena coblos hanai jo tapelam. Jadi siapa juga yang kita pilih? Yang kasih-kasih tadi. Maka ini hati-hati. Makanya bahkan dalam pemilihan itu dulu pemilihan sebelumnya itu ada yang bawa HP. Yang ni baik HP tu peraturan baru. Dicoblosnya be HP. Orang waktu coblos sambil dia foto. Tap dia foto. Ya hoi kirim li foto kan. Untuk orang yang dia coblos dia kirim. Ya baik tua tu. Duk coblos ron. Antu wate perlen tu kirimnya ile. Nyo tawai ya, nyo perlen merempak tian. Makanya kadang-kadang tidak salah kita katakan ya. Bukan mereka yang salah. Tanyo yang salah. Urung pilihnya. Kita yang menciptakan keadaan di atas itu tidak sehat. Kita yang menciptakan. Jadi kalau kita mau merubah keadaan itu, kita dulu ini, pemilihnya ini. Pemilihnya. Makanya waktu itu ada diskusi alot selesai ceramah Arafah di pantai Lunga lagak pantai nan dur diskusi tentang bagaimana pemimpin ke depan. Karena kalau masih berlaku money politik, hana berharap. Jangan jalan. Mau bicara kita teriak sana, teriak sini, pemimpin yang begini. Bawa contoh lagi seperti dulu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib
Muhammad Al-Fatih, siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz, banyak. Kalau masih main money politik, mutirah je pakai je punya. Nya Umar ada puyak me je punya. Abu Bakar ada puyak me je punya. Kalau kita masih dan menganggap itu biasa, anda berharap sampai orang kiamat mekebah je. Tapi kalau money politik itu masih dan kita anggap biasa, tidak dapat. Mohon maaf, tidak dapat pemimpin yang kita inginkan. Pegah je barang kapur. Tidak dapat. Resikonya dua. Yang pertama, kalau dia tidak punya modal, maka kita telah menciptakan pencuri. Imutang. Ya, dan tidak murah itu. Jadi caleg kota Mantang Padin, jadi ketika dia berhutang, namanya hutang itu konsekuensinya harus dikembalikan. Dan dia sudah hitung-hitung bagaimana cara mengembalikannya. Mungkin dia hutang kosong je, ngempu dia baju kan. Maka terjadilah korupsi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang jadi pemimpin ke depan hanya pengusaha. Apakah dia punya ilmu mengelola umat? Siap kita dipimpin oleh pengusaha semuanya. Karena mereka punya uang. Yang ke pengusaha yang carang-carang tak kakek duduk dalam tagor ke dia. Dia ceramah-ceramah mentang subuh minggu 3 ke. Okey, dah kemah. Ceramah-ceramah dah 3 ke, pesenang-tenang umat mentang. But bah kamu tu. Ada arti. Selama itu masih beredar money politik itu dah terserah. Bukan kita berbicara ini tidak tahu kondisi lapangan. Kita tahu. Cuma dia seperti tadi. Ada ujung-ujung secret kacau kesimpulan. Alah, terlalu idealis. Kabeh. Yang 2 jam dah berkhabar dah boleh je. Dia anggap itu kan beliau idealis. Kita harus dinamis. Dinamis itu bukan memilih antara hak dan batil. Dinamis itu ada beberapa pilihan yang hak kita pilih, kita gabungkan, kita seimbangkan. Bukan antara hak dan batil. Tidak perlu kita seimbangkan antara hak dan batil. Dinamis itu ada misalnya 5 pendapat. Dan 5 pendapat ini benar semua. Datang kita, jangan memaksakan yang satu. Tapi kita berusaha bisa masuk ke sini. Kemudian kita buat penyesuaian. Kalau bisa kita gabungkan 5 pendapat ini. 5-5-nya hak, tapi itu baru kalau misalnya disebut tawassut atau wasatiyah. Wasatiyah itu antara hak dengan hak. Ini 2 hak, ini hak juga, ini hak juga. Cuman ini terlalu keras, ini terlalu ringan, terlalu lunak. Jadi enggak ketemu. Datang kita di tengah, kita coba satukan. Misalnya tadi Ustaz Jul mencoba menyatukan antara pengurus masjid. Itu dinamis. Antara cara berfikir yang agak begini, tapi semuanya pengurus itu dinamis. Coba misalnya mau didinamiskan antara misalnya na'udzubillah di samping masjid itu misalnya ada diskotik misalnya. Ini kita dinamiskan aja, dua-duanya harus hidup, kita sesuaikan jam tayangnya aja. Kalau itu bukan dinamis. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan dicampurkan antara hak dan batil. Tidak bisa dicampur, tidak bisa didinamiskan. Yang hak, yang batil. Yang haram, yang halal. Al-halalu bayinan wal haramu bayinan. Maka saya suka dengan gaya Abu Nawas. Tidak tahu apakah sudah pernah kita ceritakan di sini atau di mana. Abu Nawas itu kan yang dikenal oleh sebagian umat Islam itu Abu Nawas kayak pelawak,
Enggak. Memang bawaannya lucu. Karena terlalu cerdas, jenius dia. Orang kan kalau sudah jenius dia lucu. Dan santai-santai aja, enggak serius-serius sekali. Karena udah jenius dia. Ya. Abu Nawas itu jenius, bukan pelawak. Barat yang menggambarkan Abu Nawas pelawak. Abu Nawas itu jenius, seorang sastrawan, dan dia itu orang saleh. Dan yang paling bagus dari Abu Nawas, meskipun dia itu seniman, meskipun dia itu sastrawan, meskipun dia itu suka bercanda, tapi dia tegas dengan pemimpin. Nyo hana betul, hana betul. Tetap dia katakan tidak benar, walau apapun risikonya. Yang sering bermasalah itu ketika acara pentas syair, pentas sastra. Kan dulu budaya Arab itu setiap tahun itu ada namanya pentas sastra. Karena orang Arab itu bagian sastra dia luar biasa. Setiap tahun itu dibuat oleh khalifah. Kalau udah sampai waktu pentas sastra itu, tiap tahun tuh Abu Nawas bermasalah. Karena ketika pentas sastra itu dibuat, kan diundang penyair satu khilafah itu dari berbagai daerah satu negara itu, sastrawan diundang semua ke istana untuk menyampaikan syair-syair terindahnya, dan pemenang nanti akan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kumpul semua tiap tahun itu, kumpul para sastrawan hebat, di antaranya Abu Nawas. Dan dia duduk paling depan, saf paling depan. Sebelum dimulai penampilan antara satu sastrawan dengan sastrawan yang lain, biasanya dimulai dengan syairnya khalifah dulu, persembahan dari khalifah dulu. Jadi pembukaan waktu itu Khalifah Al-Mansur, pembukaannya beliau dulu yang baca syair. Beliau baca. Begitu selesai beliau baca syair, khalifah baca syair, maka disambut luar biasa oleh semua hadirin yang terdiri dari para sastrawan. Tepuk tangan semuanya, wah meriah, senyum-senyum, kim-kim, luar biasa, Masya Allah. Bedah-bedah duk pujo, luar biasa. Abu Nawas hana respon, biasa mendang. Hana kata senyum, tidak ada senyum, tidak ada respon, biasa saja. Jadi Khalifah Al-Mansur agak model macam, hai Abu Nawas, anak senyum tak kaya kok. Penghana galak saya lo. Ditanya oleh Khalifah, bagaimana pendapatmu tentang syair saya? Orang lain semuanya, masa anda Abu Nawas? Ma hadza bisyair, syair ya. Iban syair lagi, apa ini syair ya? Di depan khalifah. Jatuh itu kehormatan khalifah itu. Itulah Abu Nawas. Ma hadza bisyair. Bukan syair ini. Pakai aturan apa itu syair seperti itu? Marah khalifah. Bengeng khalifah. Langsung diperintahkan ajudan, tangkap, ikat di kandang keledai. Dibawa Abu Nawas, diseret, diikat di kandang keledai 1 bulan. Abu Nawas, tidak ada masalah dia. Maka sebenarnya dulu itu paling jujur sebenarnya itu sastrawan. Cuman akhir-akhir ini sastrawan pun udah dibawa-bawa kan imej lah. Ya. Dulu karena sastrawan itu dia murni dia alam, dia melihat alam dia kan seniman melihat alam dia, tidak bisa di setting dia. Contohnya Abu Nawas, walaupun ya kita di sini termasuk di Indonesia ya gini lah. Ya. Tahun depan setiap tahun itu dibuat lagi pentas syair lagi. Diundang lagi sastrawan, termasuk Abu Nawas datang lagi. Mungkin dia memang sastrawan besar, dia harus melihat setiap persembahan syair-syair orang.
tahun berikutnya sebagaimana tahun sebelumnya dimulai dengan dibuka oleh Khalifah Al-Mansur. Dia bersyair lagi. Mulai dia bersyair. Selesai bersyair, sang khalifah mempersembahkan syairnya. Semua hadirin para sastrawan juga kembali tepuk tangan, memuji. Abu Nawas langsung bangun. Ditanya sama khalifah, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau bangun? Mau ke mana?" Kata Abu Nawas, "Mau ke kandang keledai." Maksudnya apa? Mau ke kandang keledai. Kenapa yang ikat kau ikat draw ulam. Artinya syair anda ini tidak betul. Harus ikuti aturan syair itu. Tidak boleh mentang-mentang anda pemimpin bisa anda atur-atur. Ini ilmu syair ini, sastra ini. Dia kakak apa yang kau milih dia bakat. Ya ikat jurau bak kandang keledai itu belum. Begini seharusnya potret kita umat. Tapi dari sekarang, kalau Abu Nawas memang nggak ada pilihan. Kan sistem dulu khilafah itu turun temu, Abbasiyah, Umayyah itu kan turun temurun, nggak ada pemilihan. Jadi kita mau nggak mau harus terima. Meninggal dia, anaknya yang jadi khalifah, meninggal dia lagi, anaknya lagi. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap yang hak, yang batil. Tidak ada misalnya beliau itu kamantapnya khalifah itu tas tel becu mentang kalaga ya. Kan sering bahasa lagi yang dulu kan. Tak bisa. Kalau memang dia salah harus sampaikan. Salah ini, Pak. Yang benar begini. Jangan mentang-mentang kita sebagai penasihatnya tenang Pak, nanti kita setel, kita ini sedikit kecil masalah, padahal wiraya masalah umat kerancu tikan kan. Kita masih itu bisa dengan alasan tadi jangan idealis. Apa itu istilahnya? Asal apa namanya? Asal atasan suka ya. Padahal danggro tareleh kan. Makanya kita kalau mau dari sekarang. Contoh kecil, ini kita mau pemilihan kesi bisa di beberapa kampung di sekitar kita ini. Ini contoh kecil dari tingkat kesi. Bagaimana kita memilih? Apakah betul-betul atas dua landasan tadi? Yang pertama dia orangnya taat, ya, tidak fasik maksudnya. Yang kedua dia punya pengalaman atau punya kemampuan mengelola urusan publik. Kalau kita memilih, ya karena memilih ini kan hukumnya wajib. Kalau kita memilih dia itu atas landasan agama, kemudian atas landasan dia punya pengalaman atau punya kemampuan mengelola urusan umat, terpilih dia dengan kita pilih. Na'udzubillah. Qadarullah, seandainya dia pun tidak mampu membereskan urusan umat, kita terlepas bara'ah. Karena kita memilih sudah ikhtiar atas dasar dua kriteria ini. Tapi ingat baik-baik, kalau kita pilih bukan atas landasan dua ini, atas landasan kepentingan pribadi sesaat, atau karena keluarga, atau karena kenalan, padahal dia tidak memenuhi dua syarat ini, kalau terjadi kerusakan setelah dia terpilih, kita ikut bertanggung jawab. Nanti kalimat pertama yang Allah ucapkan di padang mahsyar ketika umat manusia triliunan berkumpul, apa kata Allah? Ainal muluk? Mana raja-raja dunia dulu? Itu dulu diproses. Wali kota, caleg iku pun. Kayak haid iku pada masyar bahlikum dan you know. Ainal muluk? Mana raja-raja? Ikut raja-raja.
Lun ya Allah. Cuma nak tim saya cik likut depa nak peti-peti pemilih lun ramai cik ya Allah. 3 je ya Allah ngak adi. Kita ikut bertanggungjawab. Tidak bisa kita melepaskan diri. Mungkin dia membantu misalnya gepegat paret tayo saboh bak lorong tayo. Mungkin dia membantu gepegat pekun tembok-tembok saboh bak paret bak lorong tayo. Tapi bagaimana dengan umat yang lain? Pekeh goknya tak pilih kusu yak pegat tembok rumah tayo. Pekeh goknya tak pilih kusu yak pegat paret lorong tayo. Ana perle goknya ambil yak pegat paret lorong tayo. Dia itu bukan hanya memastikan itu terperbaiki, terbuat, tapi dia itu harus memastikan urusan umat terkelola dengan baik. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang luar biasa acara safari Arafah di sini. Ini sudah 2 kali saya di sini ya. Dan kuliner Kamriti ya. Luar biasa ya. Jadi dumpuna lagi belum puasa ju. Insya-Allah. Kopi pi mangaran. Kopi pisang goreng paling renyah kemarin ya. Ini kita jangan berlama-lama di sini. Nyok pisang goreng macam suum-suum mandum. Kalau pindek kah. Artinya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan kita bersama, baik dalam memilih pemimpin-pemimpin dalam skala kecil tingkat di kampung maupun nanti skala besar sampai kepada pilpres. Mudah-mudahan pertimbangan kita itu betul-betul pertimbangan yang bersih, yang tulus karena Allah. Itulah ikhtiar kita untuk memperbaiki bangsa ini. Dan itulah ikhtiar kita untuk memperbaiki para pemimpin kita ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehingga kita bisa selamat bahagia kelak di akhirat nanti. Ayahanda bunda yang berkalimat, insya Allah depan kita akan mengunjungi
Masjid Al-Mukarramah, Kampung Mulia, Lampung. Kita ajak teman-teman kita, insya Allah satu orang ke depan buat satu saja, nggak perlu buat satu saja. Terima kasih banyak juga kepada donatur, banyak donatur yang telah menyumbang. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini jangan lupa dulu ada nasi, ada bubur yang paling enak, kemudian koki, pisang goreng, pulut, banyak ya. Semuanya makan di sini sampai kenyang. Kalau sampai habis semuanya insya Allah. Ya, terima kasih banyak. Insya Allah yang mau menyumbang kepada Nahdlatul yang peduli silakan. Mudah-mudahan insya Allah semua kita selalu bahagia di akhir. Mari sama-sama kita salam-salaman. Kita mohon maaf di antara kita dulu. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saatnya kita harus bersatu bersama. Mudah-mudahan bersama bahagia dunia akhirat. Takbir! Takbir!